Allahu Akbar, Allah. Ada yang sangat dahsyat seperti pada hari Ahad 26 Desember 2004. Itu cobaan yang amat dahsyat 21 tahun yang lalu. Sekarang cobaan ini datang lagi. Dan kita semuanya harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertongkat dan berdoa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali mengharap bantuan, pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Yang pernah kita bahas pada hari Rabu yang lalu, ini sangat sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita. Ada ayat Allah di surah Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menjadikan penolong selain Allah itu bagaikan laba-laba atau al-ankabut. Dan tentang laba-laba ini ada satu surat di dalam kitab suci Al-Quran, namanya Al-Ankabut, artinya laba-laba. Kalau garis simetris yang digariskan oleh Al-Ankabut yang diakui oleh seorang ulama Al-Khawarizmi yang disampaikan oleh Bapak Prof kita tadi, itu kehebatan dari Al-Ankabut ini, laba-laba, membuat rumah sangat indah, tetapi keindahan itu tidak disertai dengan kekokohan, gak kokoh, indah tapi tidak kokoh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanfaatkan Al-Ankabut ini, Nabi kita bisa selamat, tidak bisa diganggu oleh kafir-kafir Mekah pada waktu itu, karena mereka menganggap itu ada orang, ternyata tidak ada. Karena Allah yang maha hebat bisa saja membuat makarnya terhadap makar-makar yang direncanakan seperti ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya digagalkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia, warga Aceh yang sedang tertimpa musibah, bukan hanya di Aceh tapi juga di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Padang, sedang terjadi hal yang sama seperti yang sedang kita rasakan ini. Tausiah tentang ayat wal asri itu adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya di setiap situasi kita hendaknya menjadi orang yang beruntung. Bagaimana cara mencari keberuntungan di alam ini? Yaitu dengan beriman, beramal soleh. Jika ada dosa dan kekurangan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak Menteri, saya ungkapkan petuah Aceh satu. Iman, amal soleh serta taubat nyalhe boh syarat tamong syurga, menyelam donya jumat ibadat uro akhirat aso syurga. Nah, jadi kalau kita menginginkan di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia, intinya menurut surah Al-Asri ada dua, yaitu iman dan amal soleh. Tetapi ada manusia yang punya kekurangan, kekhilafan, maka di surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semua untuk bertaubat, menyesali terhadap hal-hal yang salah. Mungkin ada di antara kita yang saya sering menyampaikannya, sudah lama balignya dan dia berakal tapi tidak sholat lagi.
Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bencana-bencana yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan melepaskannya? Siapa yang akan membebaskannya? Allah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy, itu saudagar-saudagar, para peniaga, orang-orang hebat di kota Mekah. Mereka berbisnis, pergi ke Syam, ke Syria dan tempat-tempat lainnya untuk berdagang, tetapi ada satu yang mereka ingat, perintah Allah, falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah, pemilik rumah ini. Rumah apa? Ka'bah, Baitullah. Falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah memberikan makan kepadamu ketika kamu lapar, dan Allah lah yang memberikan kamu rasa nyaman ketika kamu takut. Ini seperti yang terjadi di Aceh Tamiang, di Benar Maria, di Aceh Tengah. Ada anak-anak mahasiswa kita di sini sudah 7 hari, bahkan sudah hampir 10 hari belum bisa berkomunikasi dengan ayah dan ibunya. Bahkan ada salah seorang mahasiswa di USK, Universitas Kuala, karena dia tidak ada sepeda motor, mau jalan kaki pulang ke daerahnya, sehingga dia ceritakan ke dosennya ini kebetulan kawan dari anak saya. Kami bilang jangan pulang dengan jalan kaki, itu bukan solusi, itu namanya putus asa. Kapan mau pulang? Ternyata dia sekarang mau pulang ke kampung, pasti ada orang yang membantu uang transportasinya. Maka dalam menghadapi musibah seperti ini bersabar kita. Kalau ada nikmat bersyukur seperti yang diwasiatkan oleh Pak Menteri kita. Mudah-mudahan semua kita ini selalu kembali kepada iman. Jangan belakangi iman. Minta tolonglah kepada Allah. Memang mungkin dia pernah minta tolong kepada manusia, tidak diberikan. Inilah minta tolong kepada selain Allah itu lemah. Bagaikan al-ankabut. Rumah laba-laba itu memang hebat sekali. Garisnya hebat, tetapi sedikit saja digores, dia sudah menjadi hancur. Oleh karena itu kita semua hendaknya, dan anak-anak kami yang terdampak atau tertimpa musibah, yang sedang berada di Banda Aceh ini, mau pulang kampung, mau lihat ayah dan ibu, jangan ada yang berputus asa sampai ada rencana mau jalan kaki. Bahwa bumi Allah itu luas, ceritakan kepada teman-temanmu atau kepada dosen-dosenmu, insya Allah semua yang telah menyampaikan keluhan hatinya sudah terjawab dan dijawab oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Aceh ini, insya Allah. Karena waktu masih ada, kita lanjutkan sedikit mengenai lanjutan pengajian Rabu malam yang lalu. Wa tilkal amsalu nadhribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Jadi di dalam Al-Qur'an ada satu ilmu, di dalam ilmu tafsir atau tafsir Al-Qur'an, namanya amsalul Qur'an. Contoh-contoh yang dibuat Allah di dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Ankabut ayat 41 itu namanya amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya tadi disampaikan nyamuk di dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah nggak malu membuat perumpamaan meskipun dengan seekor lalat atau nyamuk. Semua binatang itu bermanfaat. Siapa yang bisa mencernanya, yang bisa memahaminya, yang bisa mentadabburkannya,
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, membaca, memahami, mengkaji, menggali, menghafalnya, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Kita buka kembali hati-hati yang sedang tertutup, karena kalau sudah tertutup, yang baik-baik tidak bisa masuk, yang buruk-buruk nggak bisa keluar. Nah, ini kita upayakan. Allah sebutkan bahwa contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak bisa ya mencernanya, tidak ada orang yang bisa memahaminya, nggak masuk akal dia. Illa al-alimun, kecuali orang-orang yang alim atau yang mau memahami. Dia tidak alim, tapi ketika dia menerima sesuatu, dia mengamalkan lebih bagus dari yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya malam ini penceramahnya ada 2 orang, ada Pak Menteri, ada saya yang tetap ceramah hari Rabu malam Kamis. Ada bahan-bahan pelajaran, setiap yang kita dengar kagum kita. Saya merasa heran dan kagum dengan ceramah Pak Menteri tadi. Kita cerna, kita pahami dengan cara yang lebih bagus. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa mencernanya, tidak ada yang bisa untuk memahaminya, tidak ada yang bisa untuk menggalinya, illa al-alimun, kecuali oleh orang-orang yang alim, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa jamaah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman dan jamaah pendengar di seluruh Aceh, bahkan Pak Iwa ini itu salah seorang YouTuber yang ceramah di Masjid Raya ini sudah sampai ke Malaysia, Pak Menteri, Malaysia dan Brunei. Ini melalui upaya beliau untuk menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman dan juga halqah dan kajian subuh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh tiap hari. Jadi 7 hari ada 14 penceramah, subuh 7 orang, malamnya 7 orang. Berhubung waktu sudah diberikan kode oleh Pak Haji Iwa, kita padai sampai di sini. Terima kasih Pak Menteri beserta seluruh rombongan yang telah hadir, dan terima kasih banyak telah bersedia menyampaikan sedikit pesan-pesan dan tausiah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih Gibraltar. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا